Shalom, 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 haleluya, puji Tuhan, selamat pagi. Sungguh Tuhan kita baik dan teramat baik, dan dalam kebaikan dan sekali lagi Tuhan sudah membangunkan kita kembali di hari ini, Rabu 31 Mei tahun 2023. Bersyukur kepada Tuhan hari ini kita bisa berada di hari terakhir di bulan Mei. Kita pasti akan diberkati, sama seperti Tuhan sudah memberkati kita di sepanjang malam yang sudah kita lewati. Amin. Baiklah, seperti biasa sebelum kita lebih jauh melakukan semua kegiatan pekerjaan kita hari ini, mari kita landasi hidup kita terlebih dahulu dengan mendengarkan firman Tuhan dari pembacaan Alkitab 1 hari 1 pasal dari bacaan 16 hari bersama kitab 1 Korintus. Baiklah, hari ini kita sudah berada di hari yang ke-13, maka kita akan membaca kitab 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Judul renungan kita hari ini, bahasa kasih. Sebagai pengantar renungan ini saya akan coba bacakan untuk kita ayat yang ke-13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Masih berlanjut dari apa yang sudah dijelaskan pada pasal 12, bahwa perbedaan memang dapat menimbulkan perselisihan yang berujung pada perpecahan. Namun jika kasih hadir pada masing-masing pihak, seberapa besar pun perbedaan akan dapat diatasi. Paulus menyampaikan pesan ini melalui suratnya kepada jemaat di Korintus. Paulus menasihati agar mereka jangan memperdebatkan siapa yang terhebat dalam karunia rohani. Paulus ingin menunjukkan hal yang lebih utama, yaitu kasih. Karunia-karunia rohani tidak berguna jika kasih tidak ada. Lagi pula, karunia rohani akan berakhir kalau kita bertemu Bapa di sorga. Akan tetapi kasih akan terus ada. Kasih lebih penting daripada semua karunia rohani yang ada. Pada pasal ini Paulus kemudian menjelaskan pengertian kasih yang berasal dari Bapa. Kasih dalam pemahaman Paulus berbeda dengan keyakinan dunia. Kasih sejati bukan untuk memenuhi kepuasan diri, tetapi demi membawa kebaikan bagi orang lain. Kasih sejati tidaklah egois. Ia bahkan bersedia mengorbankan diri tanpa berharap mendapat balasan. Kasih yang demikian dapat terjadi jika jemaat belajar hidup seperti Kristus. Karunia rohani memang penting bagi pembangunan tubuh Kristus. Namun jika karunia rohani tidak disertai kasih, maka semua akan sia-sia. Hasilnya bukan lagi kebaikan bagi tubuh Kristus. Sebaliknya, produk akhir hanya perselisihan dan perpecahan. Tuhan menginginkan kita mempraktekkan kasih yang tidak mementingkan diri sendiri. Mengasihi adalah kata kerja. Ia bukan konsep semata. Bahasa kasih bukan lewat kata, tetapi lewat aksi nyata. Prinsip ini sangat ditekankan Paulus kepada umat gereja di Korintus. Kasih haruslah mengutamakan orang lain. Kasih sejati ini harus terus-menerus kita berikan kepada semua orang. Hanya dengan mempraktikkan kasih sejati inilah kita menunjukkan kepada dunia bahwa Kristus hidup. Orang mengenal Kristus karena kita menyatakannya lewat karya kasih dalam keseharian kita. Mari lakukan setiap pelayanan baik di gereja, di rumah tangga, di dalam pekerjaan. Apapun yang kita kerjakan, kalau kita kerjakan seperti kita melakukannya untuk Tuhan, jangan lupa semuanya harus didasari pada kasih. Jadi singar yang penuh kasih kepada Tuhan dan sesama. Jadi pelayan Tuhan yang melayani dengan kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Pemain musik, song leader, singers, usher, pengumuman yang mengambil kolektor. Semua jenis pelayanan yang kita lakukan, mari dasari dengan kasih. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Kasih merupakan pondasi dari setiap pelayanan yang kita kerjakan. Karena dengan demikian, apa yang kita kerjakan, pelayanan yang kita lakukan, maka berkenan kepada Tuhan. Iman, pengharapan, dan kasih yang paling besar di antaranya ialah kasih. Hiduplah di dalam kasih. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah kita di sepanjang hari ini, digenapi firman yang telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuat berhasil. Amin. Kemanapun kaki kanan dan kaki kirimu melangkah, karena kita sudah menyerahkan seluruh hidup kita ke dalam tangan pimpinan Tuhan, percayalah, di sana pasti kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Jika bersatu musuh datang menyerang engkau, namun karena kekuatan Allah ada padamu, maka pembelaannya akan nyata ada padamu, musuhmu akan lalu daripadamu. Sidang jemaat Tuhan yang sakit secara fisik, dengarkanlah. Dalam nama Yesus, sembuhlah sesuai dengan takaran imanmu. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.